Baik, kami persilakan duduk. Nah, bisa dipegang mic-nya Ustadz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari suaranya udah beda ya, nikmat sekali. Pakai nada. Begitu ya. Baik, kita ada beberapa waktu untuk sedikit informasi. Kebetulan yang hadir ini juga ada pendamping guru, mungkin juga ada adik-adik peserta. Kita akan mengupas sedikit tentang tema kita pada pagi hari ini, siang hari ini, yakni seni tilawah. Ya. Seni tilawah. Kalau di apa sih seni tilawah itu? Seni tilawah itu untuk melakukan seni-seni bacaan Al-Quran. Seni membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Oke. Kalau kan ada yang sering kita dengar ada MTQ begitu ya. MTQ. Musabakoh Tilawatil Quran, dan itu memang dari kabupaten ada hingga tingkatan nasional. Ada dari kecamatan, kabupaten, langsung provinsi, langsung nasional. Oke. Sekarang bedanya Ustadz antara tilawah dan tartil. Ini kan biasanya di daerah-daerah bacanya tartil Al-Quran, bacanya tilawah Al-Quran. Apakah ada perbedaan di situ? Ada. Di mana Ustadz kalau boleh tahu? Kalau tartil itu ya semuanya mengacu pada bacaan tilawah. Cuman kalau tartil itu lagunya biasa. Karena seperti contoh Bil Morotal lagu Hijaz. Contoh ya, saya contohin biar lebih paham, betul. lebih paham, lebih mantap ya, mantap. Contohnya Bil Morotal dengan lagu Hijaz seumpamanya. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini tartil. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini bil murattal. Kalau bil tilawah, karena tilawah ini banyak lagunya, itu kalau di ilmu tilawah itu ada 7 lagu. Ada 7 lagu, terus lagu bayati itu ada 7 lagu. Bayatinya aja itu ada 7 lagu. Terus lagu sobah itu ada 3 lagu. Ada sobah awal maqam, sobah malajam, sobah jawabul jawab. Terus hijaz ini ada 4 bagian lagu juga. Ada hijaz kar, hijaz awal maqam, hijaz kar, hijaz karkur. Contohnya kalau tilawah ros, contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Ini ros. Contohnya ayatnya Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ini ros ya. Ini beda, nanti ada lagu nahawan, ada sika jaharka. Jadi bisa sedikit disimpulkan bahwasanya tartil itu lebih simpel, begitu? Lebih simpel, lebih gampang. Lebih gampang. Oke. Sedangkan tilawah ini nanti lebih kompleks lagi. Lebih sulit. Lebih sulit. Oke. Karena butuh pengelolaan suara. Karena suara itu karena intonasi lagu ada rendah, sedang, ada getar. Ini kalau tilawah. Oke. Makanya kalau tilawahnya suaranya itu tidak dijaga, kalau peserta qori dan qori'ah itu kadang mengeluarkan suara kucing garong, pecah ya, kucing garongnya itu keluarnya. Makanya ini perlu diperhatikan sama peserta qori dan qori'ah. Iya, oke. Memang tadi disebutkan oleh Ustadz bahwasanya tilawah ini mungkin para hadirin sekalian mungkin sering didengarkan juga ketika mau azan, biasanya kan diputar tuh di masjid-masjid ya. Itu juga berbagai macam irama ada di situ.
Apakah memungkinkan Ustadz dalam pembacaan satu surat misalkan, dalam tilawah itu dicampur beberapa irama? Bisa. Bisa juga Ya, ya. dicampur contohnya lagu Bayati, Oke. terus selesai lagu Sobah. Cuman jangan dicampur lagu dangdut, gak Oh, bisa. gak bisa ya? Nggak bisa ya. Itu beda, Makanya itu beda ya. Jadi iramanya itu di namanya Indonesia. Hotok lagu namanya. gitu. Ya. Iya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Itu langsung juri itu hotok kopi itu namanya. Kopi, Hotok kopi. benar. Ya, oke. Terus baik, makom-makom irama tadi disampaikan ada 7. Kalau Iya. boleh tahu untuk pengetahuan mungkin adik-adik kita peserta mungkin sudah ada yang paham. Bagi kita yang awam, Bapak Ibu di sini apa saja dari 7 lagu itu, Ustadz? 7 lagu, yang pertama lagu Bayati. Bayati. Bayati, ini lagu Bayati ini termasuk lagu wajib. Oh, wajib. Termasuk lagu wajib ketika mengikuti lomba MTQ, baik MTQ tingkat kecamatan, kabupaten atau provinsi. Ini lagu wajib. Contohnya, Ustadz. Contohnya, Bayati. contohnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahnya lagu Bayati. Karena bismillah ini banyak lagu. Nah itu. Oke. Ini bismillahnya aja Bismillah ini. aja, Ya, ya. kalau kita itu dibahas mungkin duhur gak selesai. Iya, iya, iya. Oke, contohnya itu Bayati dan memang sering kita dengarkan ketika ada acara-acara lagu Bayati ini Iya, memang ya dan Bayati. iramanya. Oke, untuk selanjutnya lagu apa, Ustadz? Itu ketika sudah lagu Bayati ini terserah. Terserah apa lagu pakai ros atau jaharka atau sika. Nah itu kan. Kalau sobah contohnya ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qalila. Ini ya. Ini nada Nada sobah ya. Soba. Oke. Oke, Bayati Soba. Selanjutnya lagu apa? Bisa Hijaz. Hijaz. Contohnya Hijaz. seperti apa kalau Hijaz, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillahnya lagu Hijaz. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Oke, ini Hijaz. Hijaz, ya. Oke. Setelah Hijaz, Ros, Ros. Ros. Bukan Mawar ya. bukan mawar. Beda nanti Beda. pengertiannya. Gimana kalau irama Ros ini, Ustadz? Tadi bismillahnya sudah disebutkan Iya. rosnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ros. Ya salam. Jadi kalau Ros ini lebih tinggi Lebih ya? tinggi. Makanya ketika kami itu masih belajar sama guru kita di Situbondo Sukorejo ya, itu ros itu lagu pukulan. Lagu pukulan Lagu ya? pukulan. Makanya lagu ini ada lagu pukulan juga, bukan cuma orang yang bertinju juga kan ya. Ada Iya. pukulannya. Apalagi ros ta'ala nawanya, itu lebih tinggi kali. Lebih tinggi. Makanya ketika para qori dan qori'ah ketika suaranya itu gak pernah latihan karena butuh suara melengking, itu semua keluar. Kalau gak kuat kucing garong, kucing sembarang keluar semua. Iya, 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 makanya iya, iya. susah jadi tukang qori itu 1001. 1001. Makanya ini- Mungkin Bang Pur dari tadi menyimak sepertinya Bang Pur berminat belajar. Ya? kami aja itu belajar tilawah itu di pondok sekitar 6 tahun. 6 tahun. 6 Ustadz? tahun. Masya. Karena orang qori itu bisa dikatakan bisa qori
itu kalau sudah bisa mengarang lagu. Oke. Bisa mengarang lagu, bukan cuman ketika diajarkan sama ustadznya ayatnya itu sudah bisa, itu bukan bisa, masih belum bisa, itu bukan, masih belum qori yang bisa. Ketika peserta atau anak didik itu bisa memindahkan lagu ya kepada ayat yang lain, bisa, itu sudah bisa. Contohnya kalau nggak bisa mengarang lagu, karena undangan itu berbeda-beda undangan, ada walimatul haji, walimatul urus, walimatul khitan, ada walimah-walimah yang lain. Karena kalau seumpamanya ayatnya yang diajarkan sabbahalillahi ma fis sama, ketika ayat pernikahan sabbahalillahi ma fis sama, terus walimatul urus bacanya sabbahalillahi ma fis sama, makanya harus bisa, nah itu kan. Contohnya sabbahalillah pindah ke ayat lagu kul huwallahu ahad, semuanya bisa enggak? Kadang kan gak sempat, pales karena kependekan ayatnya kan, kayak itu susahnya ya. Makanya berarti seni tilawah ini juga ada tantangannya juga. ada ya? tantangannya banyak. Kalau Banyak. masalah nanya tantangan, Banyak. gorengan, ya gorengan, makanannya itu jangan pedas-pedas, Oke. terus sering berlatih, jamu. Makanya kalau qori ini kalau sudah sukses itu butuh perjuangan betul, nggak itu kan? Ya, untungnya tepatnya untuk mempertahankan kualitas Mempertahankan suara. kualitasnya, nggak itu. Oke, baik. Terima kasih. Dan kali ini terkait dengan acara pada siang hari ini, Pesona Seni Tilawah. Ini kan sudah ada peserta, adik-adik kita yang hadir. Dan tentunya Ustadz juga sudah banyak sekali pengalaman di dunia tilawah. Kali ini mungkin dalam sebuah perlombaan tilawah, ya, biasanya kriteria penilaian ini apa saja, Ustadz? Kriteria penilaian lomba, baik lomba MTQ kecamatan, kabupaten, provinsi, baik nasional, itu sama kriteria penilaiannya. Ini kalau lomba yang sekarang ini termasuk lomba tingkat anak-anak. Termasuk tingkat anak-anak. Itu penilaiannya itu meliputi lagu dan suara. Lagu itu lagu apa, atau lagu Bayati Usul atau Bayati Husaini yang dibawa, terus lagu dan suara. Suara, lagu dan suara ini satu komponen, satu komplit. Jadi penilaiannya itu juri itu lagu dan suara. Ini penilaian juga. Kadang suaranya serak gitu, kadang suaranya berat, itu penilaian juga. Terus yang kedua itu tajwid. Mat tobi'inya panjangnya 1 alif dibaca 2 alif. Kadang kan seperti itu. Banyak tukang qori dan qoriah kadang lagu itu, Al-Quran itu ikut kepada lagu. Itu gak boleh. Gimana lagu itu harus ikut kepada tajwid. Contohnya seperti contoh ya qalilah, bukan 1 alif tapi berapa alif yang lebih panjang. dipanjang. Illa qalila. Ini keliru. Makanya meskipun qori, tajwid itu harus lagu itu ikut ke tajwid. Oke, berarti lebih utama tajwid. Makanya tajwid itu wajib. Makanya orang yang membaca Al-Quran tanpa bertajwid khutmil lazimun, jadi berdosa, bukan pahala yang didapatnya itu kan. Oke, jadi untuk tilawah ini tidak hanya mengedepankan keindahan suara, bukan, tetapi ketepatan membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, faswahanya, tajwidnya, makharijul hurufnya, khoknya ngerok ndak, nah itu kan. Itu namanya makharijul huruf. Itu yang wajib. Oke, mungkin ada lagi kriteria selanjutnya untuk perlombaan? Terus adab. Tata kerama. Maksudnya ketika penilaiannya ketika dipanggil, peserta dipanggil, itu adab, harus sopan. Harus rapi bajunya, jalannya,
Nanti dipanggil jalannya ningkang-ningkong seumpamanya, nolah-noleh kayak orang mencari orang seumpamanya ya. Ini penilaian juga nggak itu kan. Oke, Terus apalagi ketika mau membaca Al-Qur'an, karena di dalam Al-Qur'an itu ada adabul Qur'an itu kan. Harus sopan, harus mengagungkan ta'zimul Qur'an, menghormati Al-Qur'an itu kan. Ini penilaian juga tata krama adabul Qur'an. Ya. Berarti setidaknya ada 3 poin tersebut yang Iya. yang menjadi penilaian ketika Iya, perlombaan iya. di tilawah ya Oke. Ustaz ya. Baik. Adik-adik sudah sedikit paham ya? Ya, oke. Sedikit informasi bocoran sudah disampaikan barusan ya. Jadi yang dinilai tadi 3 poin tersebut. Jadi dari suara dan lagu begitu ya. Kemudian juga tajwid, kemudian juga adab. begitu. Adab. Baik, ini sedikit wawasan juga untuk adik-adik. Biasanya nih Ustadz, kalau kita akan perform diundang misalkan ya ke suatu acara ataupun perlombaan seperti saat ini, pasti kalau saya yakin dipastikan ada nervousnya. Ya, kalau menurut Ustadz, bagaimana mengatasi hal tersebut ketika kita tampil di depan Bang Pur misalkan, di depan Pak Joko gitu kan, mengurangi rasa nervous supaya Gemetar. Nah, gemetar. Biasanya kan kalau sudah gemetar ini suara kemana-mana gitu. Terpengaruh. Mungkin ada kiat-kiat khusus dari Ustadz biasanya untuk mengatasi itu. Gak ada, itu tergantung sering tampil. Jam terbang ya? Jam terbang. Maksudnya makanya anak didik peserta itu kalau disuruh ustadznya disuruh baca, itu jangan takut, jangan malu. Karena penggemblengan mental itu terbit dari hal seperti itu. Makanya kalau saya itu sudah biasa seperti ini. Meskipun di depan Pak Dewan sudah biasa. Tapi ya ada juga tadi sedikit aja gitu kan. Tapi hampir hilang gitu kan. Ternyata masih ada meskipun sedikit. Ada, namanya manusia ada memang, tapi sedikit gitu kan. Itu namanya pukulan itu tadi. Pukulan itu. Pukulan mental ya Ustadz ya. Kecuali tampil di depan guru. Dulu di waktu Kira Fafaid guru saya. Itu jadi guru saya ada di bawah, kita di medium bertilawah, itu memang beda gitu kan. Takut betul gitu kan. Takut salah, takut fales ya. Takut fales, takut pesantren tak nyaman gitu kan. Ini kayak itu kan. Kalau ini ya biasa aja. Biasa aja, alhamdulillah. Semoga adik-adik kita nanti gak ada yang nervous ya Ustadz. Baik Ustadz, karena memang ini mendekati perlombaan kita, acara pesona seni ini, mungkin bisa sekalian dibacakan tata tertibnya Ustadz. Mungkin bisa dibacakan tata tertib ataupun kriteria penilaian yang akan dijadikan acuan atau penilaian pada Bisa Fest Pesona Seni Tilawah Al-Quran pada hari ini. Yang pertama penilaian dari lagu dan suara. Ya, lagu dan suara ini. Lagu dan suara. Terus tajwidnya, tajwid. Terus yang ketiga itu adab. Terus pasohah, nah itu cuma penilaiannya. Makanya kalau penilaian masalah lagu dan suara tergantung juri mau dikasih berapa nilainya itu kan. Kalau saya yang nilai mungkin 100 semua ya Ustaz. Ya, nggak apa-apa terserah jenengan. Nanti nilainya diserah kemana nggak tahu saya juga. Oke, para hadirin sekalian berbahagia, itu sedikit seri informasi terkait tilawah dan perlombaan yang sudah biasa dilakukan di baik di kelurahan, kecamatan hingga tingkat nasional yang disampaikan oleh Ustadz Humaydi yang beberapa prestasi beliau sudah sangat memuaskan sekali menjadi juara 1 MTQ tingkat dewasa di Kabupaten Situbondo. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih Ustadz Humaydi, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Humaydi selaku narasumber kita. Dan tentunya untuk acara selanjutnya kami persilakan untuk Ustadz Humaydi kembali ke tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz.